Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa keluarga muslim dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seperti apa yang selalu kami harapkan. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Uplek Podcast ulasan perihal edukasi keluarga. Ya, masih bersama kami dan juga guru kita bersama Ustaz Adi Ismail. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas di episode kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, gimana Ustaz kabarnya hari ini? Bikhair, alhamdulillah. 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 Juga semua dalam keadaan beriman, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mas Bayu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kemarin sempat ada sakit. sedikit Kenapa? anak. Sakit apa? Kan kalau kata hadis kan, ketika sakit itu kan ada darah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah semua keluarga Kutab yang sakit juga, mudah-mudahan diberikan pengampunan dosa atas sakitnya dan diberikan kesembuhan yang tanpa ada bekas. Ya gini Ustaz, kan kita nih baru aja selesai liburan. Gimana kabar para santri di sekolah? Ya, alhamdulillah hari apa ini sekarang? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Hari Rabu ini jadi hari ketiga di pekan kedua KBM. Semester genap dari 19 pekan yang ada pada semester ini. Para santri terlihat sehat walafiat. Ya mudah-mudahan bukan hanya fisik tapi seperti tadi afiah juga kepada rohani. Liburan untuk semester ganjil kemarin memang ada sedikit berbeda dari biasanya karena banyaknya santri yang teruji sakit di fase liburan, jadi betul-betul rehat secara fisik di samping pikirannya gitu dalam ya qadarullah masya. Ya alhamdulillah dengan adanya sakit itu, kalau yang saya rasakan qadarullah anak saya 5 juga sakit semua. Nah, tapi yang saya rasakan justru dengan adanya sakit tersebut kesempatan untuk kami sebagai orang tuanya untuk betul-betul menanamkan keimanan. Jadi justru lebih banyak dialog iman dengan mereka ketika mereka sakit gitu, dan antusiasnya ada luar biasa. Sehingga mereka tidak terlalu memikirkan sakitnya, tapi justru hikmah di balik sakitnya itu apa? Gimana Om Bayu? Ya masalah. Mau ngobrol apa kita nih? Masih seputar keluarga sebenarnya. Yang jelas mah memang Uplek ini kan dari artinya kan memang obrolan ya. Sedangkan yang saya tahu ternyata Masya Allah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penghuni surga itu kan salah satunya ngobrol. Ya. Nah, semoga dengan Uplek ini kita membiasakan obrolan yang kegiatan yang akan kita lakukan insya Allah nanti di surga. Simulasi gitu. Simulasi di surga. Jadi jangan sampai kita rugi tidak menemukan surga di dunia sebelum surga nanti di akhir. Amin. Nah, untuk kontennya Ustaz, saya kan melihat dari termasuk pribadi ya, pengalaman pribadi bahwa ketika kita menikah itu kan ujung-ujungnya kita akan ingin atau harus menciptakan suatu peradaban. Tapi bagaimana menciptakan peradaban itu dengan adanya seorang anak ya. Ya kita nggak akan beres dulu di menciptakan peradaban di anak sebelum kita beres di masalah pasangan. Ya pasangan. Jadi akan lebih baiknya mungkin nih, kalau saya nilai kita akan bahas dulu tentang bagaimana kita mengobrolkan ya, atau mengkomunikasikan suatu visi dari Islam itu sendiri untuk membangun peradaban itu dari kita dan pasangan. Jadi untuk Uplek podcast kita pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang atau mengulas tentang masalah pasangan, begitu? Iya, selalu gitu. Oh begitu. Bagus sih, menurut saya setuju. Kayaknya emang dibutuhkan juga, karena sebelum tadi ya kita ke anak ya, maka yang harus beres kan
kitanya dulu sebagai pasangan gitu. Iya. Nah, menurut saya sih asik banget kalau misalkan kita mulai dari situ saat Bab suami istri. Obrolan suami istri. Gitu Seth. Bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Karena ada pertanyaan titipan. titipan Waduh. juga dan melihat dinamika yang ada ya. Terkhusus mungkin di Kutab ya. Umumnya di kaum muslimin yang lain begitu. Tentang bagaimana diawali waktu makom 7 kan kita kemarin dibahas bahwa pemilihan kita memilih istri kita sekarang itu seperti apa itu, Ya. apakah ada unsur bahwa kita memilih istri si A sebagai istri kita itu ada unsur agamanya yang kita lihat, baiknya agama. Karena ketika di materi makom 7 kemarin kan sempat dibahas bahwa ada seorang, siapa itu Ustaz, yang bahwa bertanya dengan seorang Yahudi ya. Nah, dan dia menjawab bahwa Majusi ya, bahwa dia menjawab seorang Majusi pun mengatakan bahwa nabi Anda itu memilih itu dengan melihat agamanya, mengutamakan prioritas agama. Nah, dari situ ya saya pribadi ya alhamdulillah sebenarnya saya melihat agama sih. Walaupun Luar biasa. Itu jadi pemateri di makom 8 nanti ya. karena dijodohin gitu. Ternyata dijodohin beliau. Wah. Jadi ketika menikah saya nggak tahu itu dengan siapa gitu. Tapi ya insya Allah itu dengan yang soleh. Alhamdulillah begitu. Nah jadi dari agama, nah ada titipan pertanyaan mungkin ya dari agama. Mungkin bisa diulas sedikit Ustaz tentang materi makom kemarin tentang agama itu dari segi apanya gitu. Dari segi, karena kemarin saya sempat dengar juga kajian bahwa ada yang gimana cara ngetesnya ya kalau calonnya itu laki-laki ya berarti kan anaknya perempuan, tinggal cek aja silakan jadi imam gitu kan kelihatan nanti, atau yuk kita sholat Jumat misalnya, oh ada yang ngomong saya biasa sholat Jumat hari Sabtu. Nah, udah langsung coret gitu. Parah itu bagaimana? Aduh. Bahkan ada yang saking rajinnya sholat Jumatnya tiap pekan. Oh, iya. Tiap hari. Iya Tapi benar tiap pekan. Iya benar. Ya bagaimana Ustaz? Jadi apakah dari tahsinnya sedetail itukah atau seperti apa sebenarnya? Baik. Ya. Kalau itu yang ditanyakan, maka sebetulnya kita sedang mempertanyakan suatu perkara yang besar yang saya kira, ini perkiraan saya betul-betul pendapat pribadi, sudah banyak dilupakan atau diabaikan oleh calon-calon pasangan gitu. Kalau tadi pertanyaannya ada unsur agama, saya koreksi mungkin tuh. Seharusnya bukan ada unsur, tapi itulah unsur paling prioritas yang harus diutamakan oleh si calon-calon pasangan ini. Bahkan unsur lain nggak perlu ya Ustaz? Bukan tidak perlu, tentu saja perlu. Oh perlu ya. Tapi itu kan anggaplah sarana penunjang gitu ya. Jadi ada sarana utama, sarana pokok, ada sarana penunjang. Nah sarana pokoknya agama, gitu. Bukan fokus pada sarana penunjangnya. Contoh umpamanya. Jadi ini yang perlu dipahami, ini adalah perkara yang menurut saya perbincangan yang perbincangan atau ulasan yang membahas perkara besar. Karena kenapa disebut perkara besar? Karena hari ini itu jadi sesuatu yang banyak dilupakan oleh setiap keluarga. Terutama calon-calon keluarga baru. Padahal ini sangat prioritas. Rasulullah SAW bersabda, sebelum ke laki-laki, perempuan, Nabi bersabda, tungkahul mar'ah di arba'in.
perempuan itu kan dinikahi oleh 4 perkara. Itu kita tahu hadisnya sangat masyhur. Wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena nasabnya, wali maliha karena hartanya. Harta. Dan yang keempat, Nabi menempatkan urutan di wali diniha dan untuk agamanya. Karena memang secara jadi syariat ingin memberikan ruang terhadap fitrah manusia bahwa mau tidak mau kita menilai fisik juga sebagai syarat mawaddah. Ada ketertarikan dari sisi itu gitu. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW. Aisyah sendiri, radhiyallahu ibu kita nih, radhiyallahu anha. Ketika ada salah satu istri Nabi yang dinikahi kemudian, kalau tidak siapa yang dari Yahudi saya terlupa, Zainab ya, binti Jahsy, Sofiyah binti Huyai, itu kan cantik jelas tuh. Dan Aisyah udah pasti Nabi tertarik karena memang cantik dan benar dinikahi Nabi kan. Tapi ketika ada seorang hamba Allah, akhwat, ingin mewakafkan dirinya, anggaplah begitu, ke Nabi untuk dinikahi, Nabi kan juga melihat Nabi tidak ada ketertarikan, maka Nabi tidak mengeksekusinya atau tidak menikahinya. Jadi kalimat wali jamaliha itu ditempatkan di posisi pertama dalam sabda beliau karena memang memberi ruang terhadap fitrah manusia, terutama laki-laki, melihat dari sisi fisik. Kemudian seterusnya. Nah, agama kemudian ditempatkan di urutan keempat, wali diniha. Tapi kemudian jangan sampai di situ masalahnya. Hadisnya lambungkan. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Siapa yang kemudian memilih kriteria agama, maka dia akan taribat yadak itu tangannya tidak akan berlumuran kotoran, tanah, debu. Artinya akan bersih gitu, akan selamat. Kalau yang siapapun di antara laki-laki yang mengutamakan kriteria agama. Jadi dari pihak laki-laki ketika akan memilih calon istri ternyata harus memprioritaskan agama. Nanti saya bicara yang laki-laki ini, bagaimana si perempuan lewat walinya memprioritaskan apa pada laki-laki. Ternyata sama Din, nanti kita akan ulas itu. Karena begini, kalau agama yang didahulukan, yang diprioritaskan oleh setiap laki-laki untuk memilih calon pasangan, maka kecantikan yang seiring waktu akan pudar, ya kan gitu. Itu tidak akan berpengaruh pada harmonisasi, pada visi misi berkeluarga. Tujuannya akhirat itu tidak akan berkurang hak dan kewajiban tersebab mulai pudarnya fisik. Mau tidak mau kita harus akui itu, tidak ada yang selamat daripada penuaan dan kematian. Meskipun hari ini ilmuwan mungkin sedang berusaha membuat anti-aging, ternyata nampak tua semua. Sylvester Stallone tuh ya, itu aktor Rambo itu, atau Rocky ya mungkin. Di usianya sekarang yang sudah, dia sangat membenci usia tua. Itu kalimat-kalimatnya di medsos banyak bertebaran. Oh, dia sangat membenci usia tua. Anda melihat fisiknya, rupa yang jelek gitu, fisik yang melemah, dan berbagai hal lain lah. Mungkin banyak kenikmatan yang sudah tidak dirasakan ketika dia muda. Kemudian nasab dan harta tadi, itu pun akan berpengaruh. Kalau pilihan utamanya ada di harta, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi finansial seseorang. Kalau tujuannya harta, manakala pasangannya kemudian jatuh miskin, teruji dengan kefakiran, masih adakah tujuan dan visi misi itu akan terbangun? Kan begitu ya. Iya. Maka siapapun yang memilih agama sebagai prioritas, nanti kita ulas apa yang dimaksud wali diniha ini. Apakah Islamnya atau pengamalan Islamnya, itu masalahnya. Kalau KTP-nya kan Islam semua pasti, ya kan? Bukan hanya masalah wali diniha itu jangan dulu menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, utamakan dulu wanita Muslimah. Apa itu konteks hadisnya? Kita akan bahas. Kemudian bagi laki-laki ini, bagi perempuan terhadap laki-laki, Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Idza khataba ilaikum," jika telah datang pada kalian untuk mengkhitbah, melamar, ilaikum kepada kalian maksudnya untuk melamar anak gadis kalian gitu. Tardawna, karena ini sabda Nabi supaya tidak keliru saya coba tirukan. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu
Fazawwijuhu. Apabila telah datang pada kalian seorang laki-laki melamar anak kalian dan kamu ridhoi mantar dauna dinahu wa khuluquhu, yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Laki-laki dua, kalau perempuan tadi cuma satu, din doang. Nah, untuk masalah ini laki-laki jadi dua. Hei calon bapak mertua gitu, kalau nanti datang menghadap kepadamu seorang laki-laki yang ingin meminang anakmu, kemudian setelah kamu telisik, setelah kamu perhatikan, ternyata kamu ridhoi agama dan akhlaknya, dua, fazawwijuhu, maka nikahkan dia dengan putrimu. Lagi, nah jadi sama, ada kriteria agama untuk laki-laki. Nabi tidak menyebut kata nasab, harta, Wajah. ketampanan, ya kan? Iya. Yang ada malah justru agama dan akhlak. Karena memang perempuan itu tidak memprioritaskan masalah fisik, gitu. Jadi yang jangan bersedih ya. Pernah kita ulas masalah ini. Karena yang harusnya Gitu. bersedih yang mau dinikahi. Jadi sebetulnya perempuan secara fitrah itu tidak memprioritaskan fisik. Kalau hari ini ada yang tergila-gila dengan ketampanan dan lain-lain, seiring waktu perempuan akan mulainya dari yang dia butuhkan laki-laki yang bertanggung jawab, bukan yang modal good looking gitu, tapi yang ya good akhlak, good rekening juga gitu. Good. Oh, ada gitu ya. Karena perempuan bukan hanya butuh skincare, tapi suami yang care, bahkan kredit care. Gitu. Ya ini hanya gambaran. Jadi bagi laki-laki ternyata dua syarat, agama dan akhlak. Nah sekarang setelah kita pahami bahwa yang harus diprioritaskan adalah agama. Sekali lagi ini betul-betul banyak diabaikan oleh orang hari ini. Hari ini masih ngeleg atau macet di mentok di fisik, mentok di nasab, mentok di harta. Kalau ke laki-laki ya mentoknya di fisik dan harta. Hari ini ganteng nggak gitu, mapan nggak, tapi tidak ada yang pernah melirik bagaimana agamanya, kan gitu. Oh agamanya Islam, nah ini yang mau kita bahas. Apakah yang dimaksud walidiniha atau mantar dauna dinakum itu adalah KTP-nya Muslim? Tentu kita harus bertanya pada para ahli ilmu atau para ulama. Yang dimaksud din dalam hadis-hadis tadi itu adalah bagaimana dia menjalankan agamanya, bukan KTP-nya, status agamanya di KTP, tapi bagaimana dia menjalankan agama. Makanya para ulama dulu gini mas, kalau ada seseorang yang melamar putri ulama, gitu. Ini kisah nyata, ya ada syekh yang sedang berceramah, begitu beres ceramah salah satu santri nyamperin, saya mau melamar putri anda sih. Padahal si santri ini nggak tahu putri yang mana, anak yang, bahkan dia nggak pernah tahu ulama ini punya anak perempuan apa enggak gitu. Pokoknya dia hanya berpikir mudah-mudahan bapak ini punya anak perempuan saya ini sehingga soleh seperti bapaknya, maka memberanikan diri, saya ingin melamar anak anda. Gitu. Kayaknya kan boleh menjawab begini, tunggu saya setelah 40 hari. Itu untuk menjawab permintaanmu tadi. Nah, rupa-rupanya yang dilakukan si syekh ini adalah meneliti si pemuda ini itu siapa. Dia kerahkan semua sumber daya, entah itu saudaranya, temannya gitu. Sampai di mana pemuda tadi tinggal. Tanya ke tetangga bagaimana pemuda ini. Tanya ke DKM, masjidnya, dia sholat berjamaah ke masjid apa enggak. Mau bersaksi nggak kalau dia 40 hari berturut-turut itu tidak pernah? Kenapa dia minta 40 hari itu untuk? Ya salah satunya. Dia minta kesaksian. Itu kan kriteria baik agamanya dari pengamalan maksudnya. Bagaimana dia mengamalkan agamanya. Terus akhlaknya tadi. Ke teman-teman kampusnya. Setelah dapat informasi, bahkan si pemuda ini kan harap-harap cemas. Nggak ditanggapi. Gitu.
Nah, setelah berapa lama si pemuda ini pun sudah lupa, itu ya masih ingatkah pada saya? Tentu saja saya gitu. Saya punya janji padamu. Apa kamu lupa? Dia coba mengingat gitu. Oh iya. Nah, saya sekarang menjawab permintaanmu dulu. Kan kamu dulu ingin menikahi anak saya. Gitu. Saya memang punya anak perempuan. Satu-satunya lagi. Saya setuju. Maka aku nikahkan putriku dengan kamu. Dan lain-lain, ada prosesnya memang, mahar atau sebagainya. Ada saksi juga. Sesimpel itu. Jadi menelisik calon para wali nih, calon wali-wali siapapun di antara kita, untuk menentukan nanti ke depan menantunya, coba dilihat dari baiknya agama dan akhlak. Ini penting. Ya, Harus kalau peradaban ingin mulai tertata lagi ke depan dan mulai ada dalam pangkuan kaum muslimin, tentu saja mulai dari berkeluarga. Karena umat ini kan miniatur terkecilnya keluarga. Yuk kita kedepankan unsur agama yang hari ini sudah diabaikan. Bukan hanya statusnya sebagai muslim, tapi bagaimana dia menjalankan agamanya dan akhlaknya. Jadi kayaknya terlalu berat ya ketika kita ingin berbicara peradaban, sedangkan kita mengawalinya pun tidak seperti halnya sesuai Rasul, dengan tuntunan Rasul. Gambarannya begitu. Jadi akan sangat berat ya. Cuman ada yang menarik Ustaz, sebelum ke sana ya. Nanti apakah kita akan bahas itu juga? Tadi saya melihat bahwa kalau ada di hadisnya kan, bukan di hadis, kadang di nasihat-nasihat pernikahan, semoga keluargamu menjadi keluarga sakinah mawaddah. Sakinah itu kan, kalau kita obrolan tadi sore itu kan, sakinah itu kan lebih ke akhlak. Mawaddah itu lebih ke fisik. Nah, Ustaz, tadi. Ya baik, saya akan anggapi yang itu, namun kita kembali ke masalah yang tadi baiknya agama itu ya. Ini masih ada uraian untuk mengurai itu supaya tidak disalahpahami. Hal lainnya dari masalah walidiniha adalah hablum minallah dan hablum minan nas, ini harus berimbang. Gitu. Jadi baiknya agama seseorang tuh dari hablum minallahnya, tadi menjalankan syariat agama. Hablum minan nasnya ketika dengan istri sudah jadi pasangan. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Yang dimaksud walidiniha bagus agamanya. Mantar dauna dinakum itu manakala nih kalau suami ke istri, dia perhatian, dia penyayang, dia mau mendengarkan keluh kesah, dia hal-hal yang akhlakul karimah lah istrinya di situ. Hal yang menjadi hak istri dia penuhi, itulah yang dimaksud mantar dauna dinakum. Lalu istri kepada suami masuk kategori walidiniha, ya sama menunaikan hak-hak suami dan melaksanakan kewajibannya. Itu poin berikutnya yang dimaksud mantar dauna dinakum atau walidiniha. Level lebih jauhnya lagi, lebih tinggi bahkan nih, dari yang perkara pertama, perkara kedua, yaitu suami istri ini dalam menjalankan rumah tangganya dengan syariat Islam, hukum-hukum syariat. Jangan nikahnya kan syariat ya, sunnah tuh. Ini an-nikahu sunnati. Kalau sunnah kan syariat berarti, ya kan? Proses nikahnya iya, meskipun ada embel-embel tradisi nggak masalah lah. Tapi yang jelas ada ijab kabul dengan wali, disaksikan orang ahli ilmu sah, baik. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah terpenuhi. Tapi ketika mulai berlayar tuh bahtera rumah tangga, kenapa nggak pakai hukum syariat? Masing-masing membawa pikirannya, syahwat, nafsunya dalam menjalankan rumah tangganya. Apalagi ketika muncul dinamika clash, persoalan suami istri. Itu tidak kembali pada tuntunan syariat. Bagaimana ketika suami ada tidak ridho pada istri, gitu. Contoh sederhana, ya, ini terjadi. Ketika ada seorang istri yang diajak umpamanya dalam berjima nih, ini kan tidak tabu bicara kayak gini ya. Terus istrinya menolak. Lalu suaminya menyampaikan, apakah kamu tidak tahu bahwa Rasul menyampaikan istri yang tidak taat pada suami dalam perkara ini dilaknat malaikat sepanjang malam. Iya. Ya istrinya jawab, nggak apa-apa, lebih baik dilaknat. Coba bayangkan.
Jadi itu real di lapangan. Ini yang bicara ini orang beriman atau bukan gitu. Berarti dalam menjalankan agama tidak ada takut-takutnya sama Allah. Ini bukan perkara asa dibawahi, asa lelaki asa enak gitu. Lelaki berat juga tanggung jawabnya dunia akhirat. Ini perkara kita ibadah pada Allah melalui jalur nikah gitu. Semua sudah ada ranahnya. Kata Allah dan Rasulnya, yang perempuan begini, yang laki-laki begitu. Jadi ketika kita melaksanakan, prinsipnya kita sedang ibadah pada Allah, bukan sedang menghinakan diri. Jadi poin tertinggi dari walidiniha ai mantar dauna dinakum adalah mau berhukum dengan hukum Allah dalam menjalankan rumah tangganya. Contoh kasus lain nih, ketika sedang terjadi konflik khususnya gitu ya, atau sebelum ke situ deh, ketika suami banyak bermudah-mudah, ini kata para ulama, banyaknya perempuan-perempuan celaka itu ketika suami bermudah-mudah, dalam hal ini dayus, tidak punya cemburu. Justru kecemburuan itu oleh syariat ditekankan ke laki-laki, tidak diperintahkan ke perempuan, karena perempuan itu nggak diperintahkan pun cemburunya sudah tinggi, tapi laki-laki diperintahkan. Kalau nggak cemburu dayus, dia bermudah-mudah sehingga istrinya warwatnya terbuka, ya masalah gitulah, udah biarinlah, wajarlah. Nah kayak gini nih dayus nih, Joget-joget di TikTok. umpamanya. Ini pun kan bagian kemasan syariah. Nah kalau dia abaikan, dia dayus. Sekarang ke konflik lagi. Ketika suami sedang tidak harmonis, kalaupun harus meninggalkan seseorang di ranjang, adalah suami yang meninggalkan istri di ranjang. Di lapangan istri yang ninggalin suami di ranjang. Gitu, ketika tuntunan syariatnya kayak gitu, biarin terserah gue, gitu. Yang penting gue sebel sama lu. Jadi yang mau dipakai itu hukum siapa? Bukan masalah sebelnya, tapi tetap koridornya taat pada Allahnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini yang perlu kita bangun ulang, bagaimana kriteria walidiniha mantarodin. Belum lagi cerai. Ya. Sebenarnya itu pertanyaan saya berikutnya sebenarnya. Cuman kata, fenomena itu kan sebenarnya memang kalau saya lihat terjadi karena memang kita salah di awal, ya kan, tentang pemilihan agama tadi kan. Nah, bagaimana kalau sekarang sudah terjadi, Ustaz? Apakah diulang? Ya enggak, itu maksudnya Selalu ke sana, Mas? Enggak, maksudnya Enggak ada solusi lain. Iya. Enggak, maksudnya diulang kan maksudnya dengan yang sama gitu, Pemirsa, diazamkan gitu. Tonton tayangan ini sampai tuntas biar tidak gagal paham. Iya, gitu. Nah, jadi solusinya sebelum kita ke yang tadi ya, Ustaz ya. Ya, Kita perbaikin di awal kalah dulu ya. setar mungkin begitu ya, atau startnya kurang bagus, sementara sudah di separuh perlombaan ya ceritanya. Iya, jadi tidak Pengulang setar. di awal kita tidak dengan tuntunan, sedangkan ketika kita mendidik anak, kita gencar cari tuntunan agama gimana. Padahal di awal sudah tidak, ya kan harusnya perbaikin dulu awal kan. Iya. Ya, seperti halnya kalau ada paralon gitu ya, bocor di sini, padahal yang di sananya sudah bocor duluan gitu. Kita sibuk memperbaiki ini kan. Ya. Nah, itu solusinya seperti apa, Ustaz? Kalau misalnya, ya anggaplah salah satunya sadar atau dua-duanya sadar pada hari ini. Baik. Nah, apa yang harus dilakukan gitu kan? Pertanyaannya Seperti yang itu. sudah kita pernah bahas sebelumnya, kita perbaiki yang tersisa dari waktu yang ada. Dari waktu yang tersisa. Kita perbaiki hidup ini di sisa waktu yang ada. Kalimat ulama itu saya sedang mengingatnya sebentar. Intinya tidak ada kata terlambat ya. Kalau seperti hanya sholat, ketika kamu terlupa sholat, maka sholatlah ketika kamu ingat. Karena memang sholat didirikan untuk mengingat Allah. Aqimi sholat lidzikri. Saya kira kalau itu diibaratkan atau diilustrasikan ke sholat, ketika kita gagal di start dalam membangun rumah tangga, bukan kriteria agama yang diutamakan, lalu sekarang mulai tersadar akan kepentingan itu, ya tidak masalah untuk memperbaiki keadaan itu.
Jadi apa yang tertinggal semenjak awal, yuk kita belajar ulang sebagai suami, sebagai istri, kira-kira apa hak-hak, dipelajari mulai hak-hak itu, kewajiban, pelajarin itu, kewajiban. Iya. Jadi jangan sampai stuck terus menyesal apalagi bubar. Justru taubat yang diharapkan adalah mulai memperbaiki diri itu. Dan ini uniknya di Quran ada kalimat di Al-Baqarah ayat 222 itu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin tuh. Kalau kita tadaburi kalimat ada at-tawabin dan at-tahirin tuh. Itu kalau dari sisi nahwu digali, masya Allah tadaburnya. Sederhananya untuk kita, yang selalu menuntut sempurna itu kan manusia. Sementara Allah menuntut kita untuk terus memperbaiki diri, bukan untuk sempurna. Kalimatnya sampai innallaha yuhibbut tawabin. Allah tuh sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Seolah-olah ingin menginformasikan bahwa Allah tuh maha tahu kamu akan terus berbuat salah. Maka bukan berapa jumlah salahnya, tapi seberapa sering kamu bertaubat. Kuat itu. Ya anggaplah begitu. Angkat status. Jadi bukan tidak masalah kita gagal di STAR dan lain-lain. Sekarang ada kesempatan apa enggak? Nah itu kita pakai untuk bertaubat. Mengejar ketertinggalan kemudian. Karena banyak kok yang STAR sudah di ujung hidupnya, itu baru memulai STAR ulang, tetapi dia finish dengan sukses. Karena tidak meratapi apa ya, yang sudah berlalu. Karena yang masa lalu ya jadi tidak bisa diubah, masa depan masih misteri. Ya kita hidup di zaman ini. Itu. Jadi memulai dengan tuntunan ya, Ustaz ya? Betul. Tahap demi tahap. Gitu kan ya? Tentu. Jadi yang namanya mawadah itu muncul justru setelah nikah, bukan sebelum nikah. Ini sekaligus membantah hari ini dengan konsep pacaran atau ta'aruf yang sangat panjang. Gitu. Ini agak aneh juga ta'aruf berpanjang-panjang. Karena anak-anak muda sekarang nih ya Allah, betul-betul masih kurang dekat dengan syariat. Jika tidak bisa diadakan sangat jauh dari syariat, berarti lebih baik berkata kurang dekat dengan syariat. Apa yang diminta Al-Quran dan Sunnah? Contoh, perlu kenalan lama? Enggak. Lihat Quran di surah Al-Qasas ketika mengisahkan Nabi Musa dengan dua putri Syekh Madian. Perkenalannya sangat singkat. Nabi Musa lari dari Mesir, tiba di lembah Madian, melihat fenomena dua gadis yang ngantri panjang untuk minumin domba-dombanya. Lalu Nabi Musa tolong. Gadis itu tidak mengenal Musa, Musa pun tidak mengenal gadis itu. Tapi bagi si gadis butuh waktu yang singkat mengenal Musa alaihi salam. Itu. Kalimatnya ke bapaknya, lihat kesaksiannya. Ya abatistajir inna khairu man istajartal qawiyul amin. Pertemuan baru beberapa saat, tapi si gadis sudah menyimpulkan, Pak, ambil dia sebagai karyawan, sebagai pekerja kita. Karena sebaik-baik pekerja itu adalah yang kuat dan amanah. Dari mana si gadis tahu kalau Musa kuat dan amanah? Sebetulnya memang gadis itu tahu. Jadi mengenal seseorang, pribadi seseorang harus lama-lama. Nah hari ini ta'arufnya kelamaan. Sampai membuka ruang bagi syaitan membuat dua sejoli ini berbuat dosa. Belum khitbah, baris ta'aruf. Chatting, di macam-macam, belum foto profil. Sudah lagi endingnya salah. Ya entah. Kesimpulannya salah. Jadi udah lama salah. karena memang untuk bisa mengenali seseorang cukup singkat. Apalagi kalau sudah dikenal lama oleh orang tuanya. Itu. Ini harus anak-anak muda harus pahami ini nih. Kalian nggak perlu mengulangnya. Terus apa lagi? Tidak harus cinta di awal. Kan ada konsep gitu. Saya hanya ingin menikah dengan orang yang saya cintai, Pak, Bu, gitu. Anak-anak muda sekarang. Iya. Justru Islam mengajarkan cinta itu muncul setelah menikah. Jadi sangat sederhana mengenal seseorang, calon pasangan hidup gak perlu lama-lama. Ya, kalau semuanya bersih, insya Allah mudah untuk saling terkait. Kemudian cinta itu muncul setelah menikah. Bahkan kalau ke siapa? Syekh Nauman Ali kan mengatakan bahwa tujuan menikah bukan untuk cinta, Pak. Jadi cinta itu bukan tujuan, akibat. Oke?
Cinta bukan tujuan tapi akibat. Lalu apa tujuan nikah? Nyari sakinah. Suami nyari sakinah ke istri, istri nyari sakinah ke suami. Tapi kalau cinta yang jadi tujuan, siap-siap juga oleng lagi tuh. Karena cinta menyaratkan beberapa hal. Pengorbanan kah? Lain-lain lah. Itu lebih kurang kalau bicara masalah fenomena yang tadi sudahlah, lidih niha banyak diabaikan, mantar dauna banyak dilupakan, ditambah lagi ada konsep-konsep bahwa menikah harus cinta dulu. Nah gitu tadi tuh. Tujuan nikah adalah cinta. Jadi, makanya untuk mengenal seseorang harus ta'aruf cukup intensif. Karena ini orang asing. Berkacalah pada putrinya Syekh Madian atau putri Syuaib, Allah lebih sawab, terhadap Nabi Musa alaihi salam. Kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah seperti kita lah, yang telat start tadi ya, Ustaz ya. Oke, kita mulai start bareng lagi. Nah, dalam perjalanannya, bagaimana supaya suami istri ini tidak saling overlap gitu? Ya, misalnya gitu ya, suami ini kan peran istri gitu ya. Nah, lalu ini sebaliknya Ngambil alih. Ya bertukar ruh gitu. Yang seolah-olah tertukar. Nah, gitu. seolah tertukar gitu ruhnya gitu. Nah, kan pada akhirnya ini saling overlap dari apa namanya? Salah peran. Fungsinya ya, dari perannya itu gitu. Salah peran. Ini seperti apa nih yang seharusnya kita lakukan? Jawabannya masih sama, kembali ke dua hadis di awal. Mantar dauna dinakum wa khuluquhu ayu walidiniha. Jadi bukan hanya perkara dia menjalankan perintah agama yang wajib-wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, termasuk yang sunnah-sunnah. Tapi juga dia, pasangan ini, memahami batasan-batasan, kewajiban-kewajiban, dan hak-hak sebelum berumah tangga. Itu yang dimaksud walidiniha. Jadi bukan hanya sebatas dia mengamalkan agama-agama yang mahdoh, tapi di konteks hidup berumah tangga, dia juga paham batasan-batasan sampai mana masing-masing pasangan suami istri ini, dia juga paham hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga kalau itu dipahami tidak akan ada yang overlap, saling melangkahi, ambil alih tugas gitu. Bahkan satu hal nih yang saya agak jauh dikit ke masalah mengambil alih tugas nih. Bukan hanya masalah tanahnya suami diambil istri dari hal apa ya? Kalau bahasa Mas itu ke hukum gitu ya. Iya. Kalau suami, oke gini. Anak saja umpamanya, ketika anak mengadukan permasalahan ke ibunya. Dan harusnya si ibu ini tahu bahwa permasalahan ini harusnya bapaknya mecahin. Maka si ibu jangan sok-sokan ngambil alih tugas bapak. Peran. Harusnya bilang ke anak gini, nak, persoalanmu ini bapakmu yang bisa menyelesaikan, yang menangani. Jadi jangan semua diambil alih oleh ibu. Sehingga kalau itu terjadi, nah hadis yang tadi, idza khotoba ilaikum man tardawna dinakum wa khuluquhu, itu fazawizuhu, hadis lanjutannya coba apa? Wa illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun ariyum. Kalau si calon-calon wali ini tidak mengindahkan apa sabda Nabi untuk mengambil mantu itu berdasarkan diridhoi agama dan akhlaknya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Kalimat fitnatun wa fasadun ariyum itu benar-benar sampai kepada anak. Jadi kalau masing-masing mengabaikan walidiniha ini. Ulangi, pengertian mantar dauna dinakum walidiniha bukan hanya sebatas mengamalkan syariat agama dengan konsisten istiqomah, tapi juga memahami syariat itu sendiri. Kalau ditarik lebih spesifik pada ranah keluarga, masing-masing ini memahami batasan-batasan, mana yang tidak boleh dilewati, mana hak dan kewajiban. Kalau ini betul-betul dipahami sebelum menikah,
rumah tangga akan dijalankan secara ideal. Gitu. Sakinah akan didapat. Bukan berarti akan tidak ada konflik, bukan berarti tidak akan ada ujian-ujian, tetap akan ada. Gitu. Namun semua diposisikan pada hukum syariat, dikembalikan ke sana. Ya. Contoh istri tidak boleh suaranya melebihi suara suami. Suami tidak boleh memukul di wajah. Itu kan batasan-batasan tuh. Kalau paham tidak, ya insya Allah konflik itu bisa terminimalisir. Kalaupun terjadi penyelesaian indah gitu lewat syariat. Nah, itu diantara jawaban bagaimana cara supaya tidak saling melangkahi, tidak saling menggunting dalam lipatan. Ya, caranya paham akan syariat. Terus misalnya hal tersebut terjadi, Ustaz. Kan contohnya kayak tadi, istri suaranya melebihi suami. Nah, maka misalkan kita sebagai suami ini harus bersikap seperti apa? Kalimat di Quran surah Al-Mumtahanah yang kita bagikan kemarin ke para wali murid itu di grup, coba kita lihat ulang. At-Taghabun, mohon maaf, At-Taghabun ayat 64. Bagaimana kalau sudah terjadi gitu kan ya, berbagai hal yang sifatnya melampaui batas dari masing-masing, melangkahi kadar yang syariat telah tetapkan. Ini himbauan untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Allah telah menginformasikan orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu ini dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Termasuk dalam hal tadi. Kalau itu terjadi apa? Fahdharuhum, berhati-hatilah. Supaya kita waspada agar tidak jadi musuh maksudnya. Atau ketika sedang jadi musuh, nah kita waspada, siap-siap untuk menghandle-nya. Kalimat berikutnya ini petunjuk. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Solusinya 3 berarti sikap kita terhadap pasangan kita. Baik nanti suaminya yang melampaui batas maupun istri yang melampaui batas adalah wa in ta'fu, jika kamu maafkan. Kita harus pandai-pandai memberikan pemakluman pada pasangan, dari khususnya suami ke istri nih. Karena kebengkokan tadi itu, tulang rusuk. Kita harus pandai-pandai memberikan pemakluman. Ya sudah. Tapi bukan berarti pasrah begitu saja. Ada upaya memperbaikinya lewat doa, lewat didikan. Ada itu tugas kita. Wa in ta'fu, tapi kita maafkan. Kemudian wa tasfahu. Ini kalimat luar biasa nih. Setelah memaafkan adalah wa tasfahu, yaitu bisa seperti kita melapang dada lah di situ. Atau menyantuni mereka. Di prosesnya yang ketiga adalah wa taghfiru, memohonkan ampun untuk dia. Berarti doa. Enggak ada salahnya laki-laki berdoa, Mas. Sikap kita ketika melihat pasangan ada keliru, ya kita maafkan, baik pada perkara yang prinsip mau apalagi yang tidak prinsip, kita maklumi gitu. Kita maafkan lalu kemudian kita santuni, kita edukasi, itu kewajiban kita. Kemudian kita mintakan ampun pada Allah atas kesalahannya. Kalau bisa suaranya dibunyikan. Aslinya agar istri tahu atau pasangan kita tahu bahwa suaminya begitu mencintai dan peduli akan keselamatannya. Dan dihubungkan dengan Tuhannya. Karena boleh jadi ketika dia melampaui batas sedang memperturutkan nafsunya. Seseorang yang sedang memperturutkan nafsunya dijamin dia sedang lupa akan Tuhannya. Itu mungkin yang perlu kita lakukan manakala terjadi di lapangan kita atau pasangan kita melampaui batas. Butuh kelapang dadaan, butuh kelegowoan untuk memaafkan, dan butuh kebesaran jiwa untuk mendoakan. Nah, ada 3 poin Ustaz. Untuk memulainya kembali ya. Ketika kita sudah sadar beristighfar, ada satu kesalahan, nah lalu untuk tuntunan untuk berikutnya itu ada 3 saya catat itu Ustaz. Yaitu pertama, bagaimana membangun komunikasi ya. Tadi kan udah kita berarti saya salah nih beristighfar, memohonkan ampun. Lalu berikutnya tidak menjadi kemungkinan akan ada suatu kesalahan lagi kan ke depannya. Bukan berarti sudah bersih
ketika kita sudah beristighfar. Nah, tuntunan dari Islam itu sendiri atau yang diajarkan oleh Rasul itu ada 3 poin. Bagaimana, Ustaz? Pertama, ketika suami ada satu masalah, Ustaz. Suami benar, istri yang salah. Itu mengungkapkannya seperti apa? Itu satu, Ustaz. Lalu kedua, posisi ketika suami yang salah, istri yang benar. Ya. Itu tuntunan seperti apa? Ya. Lalu yang ketiga, ketika kedua-duanya sedang mencari kebenaran, yang mana yang benar gitu. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Tuntunannya? Baik. Mungkin bisa Iya. terakhir kali ya. Atau Kalau gimana? prinsipnya adu menang, bahkan suka ada di medsos-medsos kan, kalau ada sebuah peristiwa baik di jalan raya maupun kejadian-kejadian lain, suka ada caption pertanyaan tuh, kalau sudah begini siapa yang salah? Itu kalimat itu perlu dikoreksi gitu. Aslinya karena belum apa-apa sudah nyari siapa yang salah gitu. Nah, mentalitas kayak ginilah yang tidak akan pernah menemukan solusi. Karena yang dicari adalah yang salah, bukan menemukan solusi. Bukan benar salah. Oh iya. Kalau kalimatnya masih benar salah, saya punya quotes yang lain untuk kita nih. Aslinya nih saya yang serius untuk kita pahami bareng-bareng. Dari Ustaz Ahmad Sarin Taufik. Jika perbedaan termasuk bukan hanya perbedaan masalah umat nih ya, furu'iyah dan lain-lain tuh, mazhab, firqah macam-macam. Tapi juga di rumah tangga nih. Jika perbedaan selalu engkau artikan tentang benar dan salah, maka engkau harus mulai belajar untuk membuang kata indah. Perbedaan prinsip, perbedaan kesukaan suami istri itu sesuatu yang indah. Maka jangan dicari benar salah. Kalau cari benar salah dalam perbedaan, kita harus menyiapkan mental membuang kata indah. Kembali ke prinsip benar salah. Jangan kembali ke situ. Ke persoalan benar salah. Kalaupun harus terpaksa dicari mana yang benar, saya kira jawaban saya adalah mari perjuangkan yang harus dibenarkan adalah syariat Allah, bukan egoisme masing-masing. Bukan benar suami, bukan benar istri, bukan salah suami, bukan salah istri. Tapi yang benar tuntunan dari Allah dan Rasulnya yang mana? Yuk. Itu. Kalau itu yang dicari, tidak akan ada benar salah suami istri. Yang benar tetap syariat Allah. Gitu. Nanti akan ketemu sendiri. Oh, saya yang belum sesuai dengan syariat itu. Oh, saya yang belum sanggup mengamalkan ini. Berarti dua-duanya ketahuan salah kalau gitu. Apalagi ada meme yang saya kira ini juga mempengaruhi dan nggak bisa diterima, meskipun jadi hanya sebatas bahan candaan, tapi seolah-olah jadi sebuah nilai benar gitu. Contoh, kalau suami salah, istri benar, ya istri benar. Kalau suami benar, istri salah, istri benar, kan gitu ya. Terus kalau suami salah, istri benar. Jadi apapun itu tolong dibuang, nggak ada di Islam kayak gitu. Sampai saya simpan videonya, nanti kita akan simak bareng. Bahwa ini harus dikoreksi. Jangan sampai sesuatu yang bukan dari syariat seolah-olah dibenarkan oleh kita semua. Jadi yang harus dibela, yang diperjuangkan, dicari mana yang benar adalah syariatnya, bukan suami atau gitu. Contoh ada konflik, bla 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 lah. Ini kalau gitu, ini siapa yang benar? Bahkan nyari penengah. Si penengah ini harusnya bagaimana menurut Al-Quran dan panduan Nabi. Harusnya gitu, bukan nampaknya suami Anda yang benar, enggak gitu, atau istri Anda yang benar. Itu bukan nyari kebenaran, tapi nyari siapa yang menang di antara mereka. Ingin mengumpulkan egoismenya, prinsip-prinsip pribadinya, dipaksakan pada pasangan. Itu mulai dihapus tuh mas, benar salah. Karena konsepnya udah enggak tepat. Selama prinsip benar salah yang dikedepankan, itu bukan nilai-nilai syariat yang dijunjung tinggi, maka kita harus sudah membuang kata indah dari rumah tangga kita. Sudah tidak akan lagi elok apa-apa. Kamu salah, aku yang benar. Kemarin kamu yang salah kan? Udah tidak ada lagi keelokan di situ. Itu yang harus kita pahami bersama. Ya, perlu nggak kita misalnya mencari timing yang pas ya, ketika misalkan terjadi hal-hal seperti tadi ya.
misalnya pasangan kita sedang dikuasai oleh nafsunya. Kalau misalkan kita langsung keluarin dalil, bisa jadi tambah kuntreng gitu kan. Nah, apakah kita pun perlu menata ya, punya manajemen itulah ya, untuk kapan waktu yang pas untuk membicarakan itu gitu kan. Lalu cara berbicaranya seperti apa gitu, supaya pasangan kita pada akhirnya mengerti dan tidak menambah runcing permasalahan gitu. Ya, tentu saja perlu. Ya, saya kira jawabannya ada di kehidupan Nabi SAW. Itu sudah sangat lengkap. Apalagi istri beliau tidak satu ya, dengan beragam karakter, beragam usia. Konflik itu sangat mudah dilakukan. Namun ya itu tadi, karena ini beliau adalah tauladan utama, beliau sangat paham kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan menegur langsung, kapan mendiamkannya. Itu butuh kecerdasan, butuh kedewasaan melihat semua itu. Ini tidak bisa diteorikan. Ketika contoh umpamanya Nabi menghadapi cemburuannya salah satu istri Nabi itu terhadap istri yang lain, ini kan sesuatu yang sangat wajar, lumrah terjadi di istri-istri Nabi, sampai memecahkan piring di hadapan para sahabat lagi. Kalau menurut akal kita kan, aduh ya Allah, telayak-layak teh pemajikan teh itu. Ini di hadapan murid-muridnya, kok berani seolah-olah hampir merendahkan derajat Nabi gitu. Khawatir ada kesan si Nabi aja begitu, berarti Nabi nggak bisa didik gitu. Itu perspektif saya ya gitu. Tapi Nabi lihat bagaimana menenangkan sahabat sekaligus menenangkan istri. Ketika piring pecah jatuh itu di rumah istri yang Nabi yang lain. Jadi antara istri Nabi dengan istri yang satunya, karena beliau sedang seperti itu kondisinya, lalu bagaimana menenangkan sahabat-sahabat Nabi supaya tidak berburuk sangka pada Aisyah. Disebut namanya nih. Astagfirullah. Nabi tidak berekspresi, Nabi langsung mengambil pecahan-pecahan piring. Bayang, karena mungkin kita itu perbuatanmu ambillah gitu. Pulungan singkat juga gitu. Nabi ambil sendiri. Kemudian berkata, ambilkan piring pengganti dari dapur kita. Ini piring orang, diganti. Bayangkan. Terus Nabi bersabda kepada sahabatnya untuk menenangkan sahabat supaya tidak berburuk sangka. Kalimat Nabi kepada sahabat, ibu kalian sedang cemburu. Nah, sahabat bisa memaklumi kecemburuan wanita. Akhirnya kan jadi tidak menimbul kebencian ke Aisyah gitu. Pulang ajar ya ke Nabi, kamu kemun pangit tengkas umpamanya gitu. Nabi menenangkan. Ya, loyalitas sahabat ke Nabi. Jangan sampai ada yang menyakitinya. Nah, Nabi bayangkan di satu sisi yang kalau kita mungkin sudah emosi juga di situ, mungkin langsung pengajian bubarkan, tutup pintu, carekan gitu. Itu. Ya, semua jawabannya ada di kehidupan Nabi SAW. Lembaran-lembaran kehidupan beliau sangat butuh untuk dipotret di semua sisi, termasuk dalam menghadapi konflik-konflik tadi. Sikap tenang, intinya butuh kedewasaan, butuh kebijaksanaan, kapan bicara, kapan mendiamkan, kapan ngambil tindakan, gitu. Itu butuh kedewasaan kita. Dari mana tumbuh kedewasaan dan bijaksana? Tentu dari ilmu, dari jauhnya kita berjalan, pengalaman, bisa akan bijaksana. Berarti itu untuk keduanya, untuk suami maupun istri seperti itu. Tentu untuk keduanya. Dan porsinya lebih banyak ke suami tentunya. Karena dia harus lebih menguatkan kesabaran. Karena seandainya hak talak ada di tangan istri, maka bisa dipastikan mungkin 2/3 penduduk bumi yang berkeluarga adalah duda. Karena sangat mudahnya mereka untuk itu sisi fitrah. Para akhwat gak bisa bantah itu. Allah dan Rasulnya telah menginformasikan itu, membuat hukumnya begini begitu. Karena Allah Jalla wa'ala yang lebih paham akan ciptaannya. Itulah mengapa hak talak ada di suami, karena suami bisa lebih bersabar menghadapi dinamika rumah tangga. Gitu. Jadi ada kerumitan sealot apapun, setebal apapun gitu, pekat apa, suami masih bisa menahan. Karena memang dia bertugas untuk mendidik, membimbing, mengarahkan. Maka ini pesan saya juga untuk para suami,
termasuk saya sendiri, ketahuilah bahwa orang tuanya, khususnya bapaknya, telah mendidik dia sekemampuan. Ketika kita dinikahkan, ketika anaknya dinikahkan kepada kita, sudah beralih tanggung jawab. Maka kalau ada hal-hal yang kita anggap celah, cacat, kekurangan-kekurangan pada istri kita yang kita tidak sukai, itu justru tugas kita untuk memperbaikinya. Jangan ingin ada istri yang sudah sempurna. Kalau nikah sama dia tuh adem ayem. Lalu tugasmu di mana kalau adem ayem? Jangan pernah mencela orang tuanya. Ini gimana nih orang tuamu nggak bisa didik kamu, jadi istri aku belangsak begini. Itu kurang ajar kalau ada bang kayak gitu. Iya, dengarkan. Orang tuanya telah bersusah payah, berjuang, berkorban untuk membesarkan dia, mendidik dia. Lalu kamu datang orang asing meminangnya. Setelah di rumahmu dia dihinakan. Justru itu tanggung jawabmu mendidik dia. Kalau memang ada sesuatu yang tidak pas menurutmu. Orang tuanya kemampuannya sampai situ. Selanjutnya tugasmu, gitu. Karena kamu sudah menikmatinya. Kalimat menikmati itu ada di hadis. Ya kalau Jadi, emang berarti ya menarik juga ya. Ya sekalian kita beristighfar ya. Ternyata kenapa kalaupun ingin dipresentasikan kesabaran itu harusnya tinggi deh antara istri atau suami. porsi suami. Porsi suami. Karena apa? Karena talak itu ada di suami. Dan tanggung jawabnya lebih besar. Ya, udah berarti gitu ya, yang ketika kita melakukan kesalahan ya boleh kita beristighfar ya. Kita balik lagi ke pertanyaan di awal bahwa ada ya termasuk saya ya ketika di awal itu karena agama itu ada satu kaitan bahwa di ayatnya bahwa surat apa saya lupa itu, bahwa laki-laki yang benci itu untuk wanita yang benci, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Itu seringkali dikaitkan dengan jodoh, bahwa jodoh ketika kamu ingin jodoh yang baik maka siapkan diri atau ya persiapan diri untuk baik, sehingga jadi dari baik pula jodohnya, begitu kan. Kemudian orang jadi siap-siap memantaskan diri, begitu, Memantaskan supaya diri dapat untuk yang baik. Nah, makanya korelasinya seperti apa? Sedangkan jodoh itu Allah yang mengatur, tetapi di sisi lain hadis Rasul ketika mencari jodoh maka pilihlah agamanya. Itu seperti apa? Penjelasan. Karena kan kalau saya searching di tadi aja, saya sedikit searching di browsing, itu kebanyakan artikel mengangkat hal itu di surat itu. Maksud itu surat An-Nur. Di mana surat An-Nur khususnya dari ayat 9, 11 hingga 20 sekian. Itu ayat tadi juga masuk pada jajaran ayat-ayat tersebut. Atau setidaknya masih rangkaian surah An-Nur yang berbicara tentang haditsul ifki. Haditsul ifki ini adalah cerita dusta, fitnah yang dituduhkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu terkait dengan masalah memantaskan diri itu. Atau ayat itu dulu yang kita komentari. Sebetulnya ayat ini secara tekstual berbicara tentang ya haditsul ifki, bukan berbicara tentang jodoh. Meskipun ada tafsir lain yang memang menafsirkan tentang masalah perjodohan, hanya saja kalau dilihat dari sisi tertentu itu agak rancu. Kalimat al-khabithatu lil khabithin, gitu ya. Itu kalimat al-khabithat maksudnya adalah bukan laki-laki yang baik untuk perempuan, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, atau yang buruk untuk yang buruk. Maksud ya ketika disebutkan satu mudzakkar satu muannas, yang muannas ini perbuatan. Jadi perbuatan keji untuk orang yang keji, gitu. Perbuatan yang baik untuk orang yang baik. Perbuatan yang buruk untuk orang. Jadi bukan jenis kelamin. Meskipun ada tafsir yang
menyinggung tentang masalah perjodohan. Sehingga gini tadi imbasnya orang kan akhirnya berlomba-lomba memantaskan diri gitu, supaya dapat yang thayyib. Iya. Karena at-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, supaya laki-laki dapat yang thayyibat, maka laki-laki harus thayyib dulu. Gitu. Ini kerancuannya di mana? Ya. Kita tahu di antara para nabi ada beberapa nabi yang istrinya khianat. Itu seburuk-buruk perempuan dalam berumah tangga adalah yang khianat pada suaminya. Siapa mereka? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kurang pantas apa Nabi Nuh sama Lut? Satunya Nabi. Kurang pantas. Dapat perempuan yang fakhonatahuma. Padahal mereka ada di tahta abdaini min ibadina solihain. Kedua perempuan ini ada di bawah penguasaan dua hamba kami yang soleh, ya Nuh dan Lut. Tapi istrinya fakhonah. Kurang pantas Nabi Nuh sama Nabi Lut bagi seorang pribadi pantas. Namun itu dia, Allah memberikan ujian pada seorang bisa dari pasangan. Jadi maka tafsir yang bisa diterima dari Quran tersebut adalah perbuatan buruk untuk seseorang yang buruk. Kan begitu, mana mungkin perbuatan buruk untuk orang yang baik. Nah, itu saya kira yang perlu diluruskan. Sehingga bukan berarti tidak terus memantaskan diri ya. Hanya instrumentali adalah kita terus pantaskan solehan kita hablullah dan hablum minan nas, pemahaman kita tentang syariat khususnya dalam berumah tangga, ini imbas yang tanggung jawab dunia akhirat. Tapi di satu sisi siapkan mental bahwa seseorang yang soleh bahkan diuji dengan istri dan anaknya. Bahkan Nuh bukan hanya dengan istri, juga dengan kata lain istri yang buruk menghasilkan anak yang buruk. Itu bab terpisah kita bisa lihat. Terus pantaskan dirinya, namun siapkan mental bahwa Allah selalu akan menguji hambanya dari berbagai sisi. Boleh jadi ujiannya dari ketidaksamaan dalam frekuensi kesolehan dengan pasangan. Itu. Untuk bilang mendali kalau itu terjadi pada kita, dalam ini sangat mendasar karena khianat dalam urusan agama aja. Saya kira begitu, Mas. Jadi tidak bertentangan surah An-Nur dengan hadis Nabi tadi yang disampaikan ya. Justru sangat relevan, nyambung banget, bahkan jadi penguat. Baiknya agama. Berarti di jodoh itu ada kita untuk memilih. Itu dia. Apakah jodoh Allah yang ngatur? Kan gitu. Yang imbasnya kan ke situ. Jawaban Mas sendiri apa? Apa Allah yang sudah menentukan jodoh kita siapa? Kalau ngelihat dari hadis memang tidak ada jauji. Iya itu ada kebahagiaan. Nah, mungkin diartikan kebahagiaan itu jauji tadi. Di samping kebahagiaan kan ada juga keburukannya kan? Gitu. Jadi kalau mau dipaksain pasangan kita bisa di kedua-duanya kan gitu. Yang ditetapkan Allah ketika kita ada di rahim orang ibu kita di usia tertentu, usia 120 hari ya, adalah ajal, rezeki, dan ya tadi kebahagiaan keburukan. Apakah itu masuk masalah pernikahan? Ya bisa saja. Tapi begini, bagaimana yang telah kita mafhumi bersama, kita sebagai muslimin yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Qadariyah maupun Jabariyah ya, apalagi yang lain-lain itu, selalu terbuka ruang kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk memilih. Kalimatnya kan fa'alhamahu najdain. Allah berikan dia pilihan dua jalan. Takwanya dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Fahadainahun najdain. Jadi kita diberikan peluang yang sangat luas oleh Allah untuk menentukan. Allah nggak pernah maksa jadi muslim kok. Ya kan? Untuk agama saja Allah nggak pernah maksa. Mur iman, paman syaa fal yumin, paman syaa fal yakfur, silakan. Dari semua masing-masing punya konsekuensi. Yang beriman ada konsekuensi, harus taat ibadah. Yang kufur ada konsekuensi dengan ancaman-ancaman. Nah, termasuk dalam masalah jodoh kita diberikan ruang untuk memilih. Nggak bisa kita benarkan seseorang ngomong begini,
biarin sajalah, nanti jodoh datang sendiri, nggak usah dicari, nggak usah dipilih. Nah, coba kebayangkan kalau ternyata jodohnya betul-betul datang atas kehendak Allah, tapi tua, sakitan, eh, semua keburukan ada di dia. Emang mau kasih jodohnya kayak gitu? Disebut tua karena di situ kan kondisi di mana semua keburukan ada gitu. Kelemahan maksudnya ya. Maka kita berlindung pada Allah dari keburukan di hari tua. Kan harus diikhtiarkan, kita ada proses memilih. Itu hasil kita. Sehingga karena itu pilihan kita. Tentu itu takdir Allah, kita memilih itu takdir Allah. Yeah. Tapi ada ikhtiar kita. Ketika kita memilih lalu kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasinya, ya tinggal besarkan obsesinya. Dan dia menerima konsekuensi dari hasil pilihannya. Karena itu kesadaran diri. Berbeda dengan yang host di awal, yang bercerita bahwa dia dijodohin. Tapi itu pun harus diterima sebagai sebuah takdir gitu. Intinya kita berperan untuk memilih pasangan kita siapa. Sehingga itu akan jadi penguat pernikahan. Contoh-contoh. Boleh jadi ada seseorang yang pernikahannya goyang. Tapi dia teringat akan masa-masa awal kenapa dia diperjuangkan, kenapa dia yang dipilih gitu. Poin apa yang membuat dia memperjuangkan pasangannya, poin apa yang membuat dia memilih pasangannya sekarang, itu yang akhirnya menjadi penguat rumah tangga. Yang tadinya sudah hampir putus asa bertahan lagi akhirnya. Itu penting di sini kita menentukan siapa calon untuk kita. Atau kalau kita mempercayakan pada seseorang, umpamanya orang tua kita memilihkan, karena kita yakin orang tua tidak akan mungkin memilihkan yang buruk untuk kita. Itu aja, sesimpel itu. Ada bahasa gitu, teruslah beramal dan bergerak, semoga cita-citamu akan sesuai dengan takdir. Berarti Itu kalimat jodoh. hadis. Jodoh. Itu kalimat hadis. Oh, hadis itu. Iya. Kata Nabi, berbuatlah, beramalah gitu. Karena setiap kalian dimudahkan dalam jalur takdirnya masing. Sebagai closing, kita harus buat namanya resume atau kesimpulan. Di podcast kali ini kita mengulas tentang sesuatu sekali lagi yang banyak diabaikan oleh setiap atap keluarga rumah tangga muslim hari ini, oleh generasi muda yang akan melalui bahtera rumah tangga, yaitu baiknya milih pasangan sebab agamanya, diridhoi agama dan dengan kriterianya tadi, bahwa ini yang harus diprioritaskan oleh setiap orang yang akan membina rumah tangga. Prioritaskan pada lidiniha atau memantar daun dinahu wa khuluquh. Karena kalau tidak ini akan tercipta fitnah dan kerusakan yang amat sangat besar di kemudian hari dalam rumah tangganya, bahkan hingga ini sesuatu yang sangat serius. Baiknya agama adalah bagaimana dia menjalankan syariat agama secara konsisten. Baiknya agama yang dimaksud adalah bagaimana dia hablu minallah dan juga hablu minannas. Hak Allah dan hak manusia dengan segala muamalah. Baiknya agama yang dimaksud yang ketiga adalah dia syumulnya dalam memahami syariat, khususnya dalam rumah tangga. Batasan-batasan yang tidak boleh dilangkahi, dilewati, hak-hak suami istri, kewajiban-kewajiban dan peran suami. Jika ini dipahami dengan betul, kalaupun ada dinamika dalam rumah tangga yang membuat bahtera ini terguncang, itu akan mudah sekali stabil. Karena stabilizernya adalah lidiniha. Oleh karena itu, kita bukan sedang membicarakan sesuatu yang omong kosong, tapi ini betul-betul mengakses dalam kehidupan seorang muslim, ini rumah tangga. Dan sebagai closing dari kami, ingin mengingatkan saja akan tujuan kita berumah tangga, berkeluarga, menikah. Di antaranya ini ada 5 hal yang kita pahami bersama agar kita bisa fokus mengembalikan pada tujuan ketika terjadi dinamika-dinamika, tantangan-tantangan, ujian-ujian di keluarga. Karena saya yakin tidak satupun rumah tangga muslim yang bersih dari konflik. Sesoleh apapun dia, justru semakin soleh malah semakin luar biasa ujiannya. Semakin semakin tebal imannya juga semakin tebal pula
pekat pula ujian. Karena itu untuk menaikkan derajat. Nah, di antara tujuan kita menikah, berkeluarga, atau memiliki pasangan adalah satu, untuk menjalankan syariat Allah. Jalankan syariat. Karena ada ibadah yang tidak akan sempurna kecuali dengan syariat ini. Kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Lalu yang ketiga adalah menjaga diri dari kemaksiatan. Coba perhatikan poin demi poin. Jadi kita akan memahami betapa agungnya ibadah ini. Pantas kalau Allah sebut sebagai wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya. Karena saking agung tujuan ini. Menjalankan syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan ketiga menjaga diri dari maksiat. Karena syahwat ini ya Allah begitu bergelora luar biasa. Bingkainya itu. 4, memenuhi fitrah manusia. Butuh akan pasangan, butuh akan kasih sayang dan sebagainya. Yang kelima adalah memperbanyak umat Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun dalam hal ini tentu harus dispesifikasikan. Saya mendengar tausiah dari Syekh Osama Al-Misri. Beliau mengingatkan kita semua tentang masalah jumlah anak. Memang di hadisnya Nabi menyebutkan Rasulullah ingin membanggakan banyaknya umat nanti di hari kiamat gitu. Di kasratil umat. Namun di sisi lain ada hadis lain yang memperingatkan kita untuk mempertimbangkan, karena banyaknya anak ini harus berbanding lurus pula dengan finansial. Satu itu. Kedua adalah kesiapan mendidik dan mengasuh. Kalau cuma urusan melahirkan kalau tanpa dibiayai, tanpa dididik dan diasuh, nampaknya ini harus dikaretin tuh. Gitu. Oh iya. Jadi jangan sampai satu hadis dipakai untuk membenarkan reproduksi yang berlebihan, sehingga hak anak tidak terpenuhi. Yang rodoa karena saling setahun dekat gitu tidak terpenuhi. Hak anak saja sudah tidak terpenuhi, belum lagi hak-hak yang lain. Hak menyusui itu. Ya, itu salah satu kecil saja. Yang paling utama adalah pengasuhan, pendidikan, pembiayaan. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan lebih disukai daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan meminta-minta pada orang. Itu disebabkan banyaknya anak. Jadi kalimat dalam hadis-hadis Nabawiyah, yuk kita pelajari secara proporsional, kumpulkan semua hadisnya. Kalau masih bingung, tanyakan ahli ilmu untuk mengurai kalimat-kalimat nubuah supaya jadi ilmu. Namun ini tidak mengurangi esensi tujuan kita berumah tangga. Satu tadi untuk menjalankan syariat Allah, 2 melaksanakan sunnah Rasulullah, 3 untuk menjaga diri dari maksiat. Dengan nikah ini kan jadi sakinah. Dan tujuan berumah tangga tadi bukan cinta, adalah sakinah, tenang. 4, memenuhi fitrah manusia. 5-nya adalah memperbanyak keturunan Rasulullah. Kita siap umpamanya dalam memperbanyak anak, dalam artian siap juga berbanding lurus dengan kualitasnya. Anak kita banyak, berkualitas semua, itu yang diharapkan oleh syariat. Jangan sampai justru seperti buih, kata Syekh Samad, banyak tapi ngambang. Akhirnya menjadi beban bagi keluarga, beban jadi bahkan sampai pemerintah. Ini harus kita perhatikan bersama. Makanya ulama dalam fatwanya kan membolehkan adanya KB jika tujuannya hanya untuk mengatur jarak kelahiran, atau karena dari sisi medis ditimbulkan bahaya kalau hamil lagi, kan itu sisi-sisi begitu diboleh. Tapi kalau tujuannya memang tidak ingin punya anak, itu sudah di luar fitrah, itu sudah melanggar aturan syariat. Itu lain lagi. Allah Nabi SAW, semoga saya dan Anda semua, saudara-saudaraku, keluarga besar Muslim, dan pemirsa Uglab Podcast bisa merefleksi sejauh ini dari rumah tangga kita. Jika memang pada start awal kita berumah tangga masih jauh dari memprioritaskan agama, masih belum terlambat untuk kita perbaiki, mengejar ketertinggalan dengan terus belajar, bertanya, membaca, menyimak, agar hak-hak dari pasangan kita maupun anak-anak kita itu dapat terpenuhi. Jangan sampai kita berdiri di hadapan Allah yang saat itu sudah tidak lagi berguna harta dan anak-anak,
mereka semua mengadukan kita pada Tuhannya akan kelalaian kita dalam penunaian. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Di dunia kita bisa ngeles, kita nyuap, bisa berdusta. Jadi di hadapannya kelak tidak satupun, semua tipu daya kita bisa kita lakukan. Karena catatan detail, saksi-saksi sangat banyak. Kalau Nabi SAW, Jazakallah khairan. Ilmunya luar biasa. Kita ngobrol ringan tapi ilmunya sangat berbobot. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan, itu yang paling penting. Kalau misalnya hanya sekedar didengarkan cuma ya tidak akan ada perubahan dalam keluarga. Ya boleh dengan Betul. Ya, kita bertobat kepada Allah atas apa yang sudah kita lakukan kemarin ya. ya betul, fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga jazakallahu khairan saya ucapkan kepada para sponsor yang sudah turut mendukung berlangsungnya acara uplak ini. Mudah-mudahan amal antum semua menjadi amal jariah, karena insyaallah podcast uplak ini pun akan memberikan begitu banyak manfaat untuk keluarga muslim manapun mereka berada. Dan juga tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan buat para kru. Ada 3.000 orang kru di sini luar biasa yang mendukung dan setia menemani kami ya untuk syuting kemanapun. Waduh, udah dikejar. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.